Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, ketemu lagi di Ujang Komarudin Channel bersama saya Dr. Ujang Komarudin. Di channel ini saya akan membahas berbagai macam peristiwa politik baik di Indonesia maupun di belahan dunia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang politik di DKI Jakarta, yaitu tentang tunawisma. Namun sebelum saya lanjutkan, izinkan dan perkenankan saya untuk mengucapkan duka cita yang mendalam atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan keajaiban dan semoga para penumpang ditemukan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa dan sahabat Ujang Komarudin, dalam minggu ini kita melihat dan menyaksikan kata tunawisma menjadi kata yang trending, yang viral, yang bukan hanya dibicarakan oleh warga DKI, tapi juga dibicarakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang menarik adalah ketika tunawisma ditarik ke wilayah politik. Bukan tunawismanya, tetapi tunawisma menjadi sebagai alat politik. Ya, ini yang menjadi persoalan. Sahabat semuanya, tunawisma menjadi trending setelah aksi belusukan Risma ke beberapa titik di DKI Jakarta setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Sosial. Sebagai menteri, tentu Risma bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Salah satunya yaitu terkait dengan fenomena tunawisma. Yang menjadi problematik adalah ketika tunawisma ditarik ke wilayah politik. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Nah, mencari tunawisma di tengah-tengah jalan protokol atau unit bisnis di Jakarta itu menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita tahu selama ini tidak ada berita sama sekali terkait dengan tunawisma yang ada di daerah Sudirman maupun Tamrin. Nah, muncul persoalan, dari mana datangnya tunawisma itu gitu. Apakah memang ada dengan sendirinya ataukah memang diadakan? Nah, problematik itulah sebenarnya, ya kan, yang saya katakan tadi, dibawa ke wilayah politik, lalu bisa menjadi sebuah proses pencitraan bagi seorang Risma. Risma ingin dirinya menjadikan sebagai tokoh publik yang citranya melekat atau peduli terhadap wong cilik. Nah, apa yang dilakukan Risma tentu bertemu dengan tunawisma adalah tidak ada yang salah. Salahnya jika dia membangun itu sebagai bentuk pencitraan politik. Nah, pencitraan itu kan tentu akan dilakukan oleh Risma untuk persiapan misalkan Pilkada 2022 jika pilkadanya diadakan, atau bahkan untuk kepentingan Pilpres di 2024 nanti. Nah, ini kan menjadi problem bagi para pendukung Anies Baswedan. Kenapa problem bagi kubu Anies? Karena Anies juga punya kepentingan terkait dengan Pilkada 2022 ataupun terkait dengan pencapresan di 2024 nanti. Nah, inilah yang menarik tunawisma yang menjadi viral antara Risma dan Anies. Sahabat semuanya, tentu banyak yang bertanya-tanya kenapa Risma melakukan belusukan hanya di DKI Jakarta, menemui tunawisma hanya di DKI Jakarta, bahkan di Jalan Tamrin dan Sudirman. Kenapa tidak dilakukan di provinsi-provinsi lain yang misalnya menurut data BPS itu banyak kantong-kantong tunawismanya, banyak juga kemiskinannya, ya kan? Ini harus menjadi perhatian kita bersama.
Namun bagi saya yang terpenting adalah bagaimana Mensos atau Risma ini adalah menyelesaikan persoalan tunawisma itu secara benar, secara baik. Agar apa? Agar tunawisma itu memang betul-betul dikurangi atau tidak ada. Bahkan misalkan di kota-kota besar itu bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, yang terpenting lagi adalah Risma tidak cukup menemui tunawisma lalu ya kan memindahkannya ke balai rehabilitasi sosial. Itu tidak cukup. Tapi bagaimana seorang Risma harus memiliki grand design yang besar ya, yang hebat gitu, yang komprehensif terkait dengan penanganan persoalan tunawisma di Indonesia, bukan hanya di Jakarta atau di provinsi-provinsi lainnya. Nah, jika itu ada, jika grand design itu punya dan dimiliki oleh pemerintah, maka itu sangat luar biasa. Namun jika itu tidak ada, grand design penanganan persoalan tunawisma itu tidak ada, hanya penanganannya berbasis kepada parsial atau apalagi berbasis pencitraan, maka dugaan publik terhadap belusukan Risma memiliki agenda politik itu tentu akan menjadi persoalan di kemudian hari bagi seorang Risma. Terima kasih.